Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian sudah mengerjakan piket kelas hari ini? Kalau boleh tahu hari ini yang piket siapa aja? Coba angkat tangan. Oke, ada 4 orang. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian melihat di sekitar. Apakah sudah bersih ataukah masih ada kotoran? Kalaunya ada, disimpan dulu. Karena kelas kita sudah bersih, apakah kalian siap untuk belajar? Ya. Kalau sudah siap, coba angkat buku catatan bahasa Indonesianya di sebelah kanan. Baik, sepertinya sudah siap semua. Kemudian angkat alat tulisnya di sebelah tangan sebelah kiri. Ya, bagus, turunkan. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca apa? Ya, membaca doa yang dimulai dengan basmalah. Ya, boleh berdoa dulu. Tangannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah membaca doa, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, alhamdulillah. Kemudian di sini ada lagu daerah yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji, burung bari-bari manggalep, burung bari-bari lepak manggalepo, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupa, bengkok dimakan api, apinya cangcurupa. Mana batis putu, mana batis putu, dititip di bawah. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita melakukan suatu permainan supaya fokus kalian lebih terjaga. Nah, karena di sini ada 5 orang, jadi Ibu minta, misalnya di sebelah sini ada yang berdua dan ada yang bertiga. Coba dalam berdua itu siapkan 1 pulpen. Ya, di sini berdua, di sini bertiga, misalnya siapkan 1 pulpen. Sudah ada di kelompok sebelah? Nah, kemudian coba kalian berdiri. Berdiri semuanya. Kemudian pulpen itu ditaruh di depan kalian seperti ini. Jadi tadi kan ada yang berdua dan ada yang bertiga. Jadi permainannya itu, misalnya kata Ibu sekat, berarti tangan kalian seperti ini. Ini sekat. Kemudian kalau sikut, itu tangannya memegang siku. Kalaunya sikat, baru kalian rebutan ngambil pulpen. Siapa cepat dia dapat. Pahamlah? Cobalah pemanasan. Sekat, sikat. Nah, seperti itu. Sudah paham lah. Tapi kan ada berdua, ada bertiga. Kalau ini punya Ibu. Coba lagi. Yang mana, Bu? Punya
kelompok pian bertiga, yang mana pulpennya? Berdua kali. Nah, misalnya bertiga sama berdua. Cobalah sekali lagi. Yang berarti sama. Sikut. Sikut. Sekat. Sekat, sikut. Sikat. Nah, masih ada yang belum dapat. Sekali lagi. Sikut. Sekat. Sekat. Sikut. Belum. Sekat. Sikat. Baik, sepertinya sudah fokus. Duduk ke tempatnya. Selanjutnya, kira-kira kita belajar tentang apa hari ini? Ya, kita belajar tentang teks narasi. Apakah kalian suka membaca buku? Buku apa saja yang biasanya kalian baca? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi? Dongeng, cerita, novel, bagus. Komik. Komik apa? Oh, ada komik manga, apalagi? Majalah bisa. Kemudian, karena materi kita ini tentang teks narasi, apakah kalian sudah tahu apa sih teks narasi itu? Belum. Yang lain ada yang tahu? Teks narasi adalah teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Ya. Logis yang bersifat fiksi maupun non fiksi. Ya, betul. Ada yang masih ingat satu orang? Teks yang menceritakan apa tadi? Yang menceritakan tentang yang fiksi. Menceritakan fiksi. Kalau nama logisnya. Ya, cerita yang menceritakan ada tokoh dan cerita tersebut ada yang menceritakan tentang kronologis waktu. Kemudian, bisakah kalian menentukan apakah teks tersebut termasuk narasi atau bukan? Belum. Kemudian, hari ini kita belajar tentang teks narasi yang bertujuan untuk yang pertama apa? Ya, stop. Kemudian yang nomor 2, coba baca kelompok sini. Apa tujuan nomor 2? Ya, kemudian yang nomor 3, kelompok sini. Ya. Kemudian di sini kita akan mendalami tentang teks narasi. Mana? Di sini materinya Ibu berikan per kelompok. Bisa kalian baca bersama-sama terlebih dahulu sebelum dijelaskan. Tadi kata temannya, teks narasi adalah teks yang menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa atau cerita berdasarkan kronologis. Kronologis itu artinya urutan waktu yang bisa bersifat fiksi. Fiksi itu artinya imajinasi atau hayalan. Kemudian ada cerita non-fiksi. Contohnya seperti yang kalian sebutkan tadi. Ada novel, cerpen, dongeng, komik. Kemudian selain kita mengetahui teks narasi, ada juga tujuan dan fungsi dari teks narasi tersebut.
ciri-ciri nanti. Kalau untuk tujuannya itu untuk memberikan informasi atau menambah pengetahuan kalian dan bisa menjadikan hiburan bagi pembacanya seperti membaca komik, novel. Apakah kalian terhibur dengan membaca cerita seperti itu? Ya, karena menyenangkan. Kemudian coba kalian tonton video ini. Di masa lalu, di daerah Kalimantan Selatan, berdirilah kerajaan Amunai. Kerajaan ini sangat unik karena dipimpin oleh dua raja. Raja pertama bernama Raja Pakualaga, yang berarti Raja Tua. Oh, panen kami sangat bagus. Baik, setelah kalian menyimak video tersebut, coba kita tepuk semangat bersama-sama. Bisa? Coba tepuk semangat. Ya. Kemudian setelah kalian mendengarkan cerita tadi, Ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Di sini kalian akan mengerjakan tugas kelompok pada lembar yang Ibu bagikan. Di sini kalian mendapatkan soal yang berbeda-beda berdasarkan kelompoknya. Nah, kalau di kelompok di sini Ibu menyebutnya kelompok A atau kelompok 1. Di sini ada kelompok dan nama kelompok, nama kalian. Kemudian kalau nama kelompok kalian ini bisa diisi dengan nama tokoh yang ada di video yang kalian dengarkan tadi. Jadi kelompoknya pakai nama tokoh dan nama kelompoknya nama kalian. Di situ ada cerita. Kemudian setelah kalian membaca cerita, untuk kelompok 1 atau A ini, soalnya diminta memasangkan pernyataan. Jadi tugasnya hanya memasangkan, seperti itu. Kemudian di kelompok B dan di kelompok C, itu sama. Nama kelompoknya menggunakan nama tokoh. Ceritanya pun sama, tetapi bentuk soalnya berbeda. Kalau di kelompok 2 dan 3 itu menjawab pilihan ganda 10 soal. Jadi diminta untuk memberikan silang pada jawaban yang betul. Seperti itu. Kemudian ada kelompok C atau kelompok 4. Untuk di bagian sini masih sama, ceritanya pun sama, tetapi soalnya diminta untuk mengisi titik-titik atau mengisi isian. Ada 10, seperti itu. Kira-kira sudah pahamkah tiap kelompok? Alhamdulillah. Di sini adakah sudah membaca soalnya? Belum. Tulis namanya dulu.
tanda silang ya. Berarti gimana jawaban yang tepat? Silang, ya. Sudah sampai mana kalian menjawabnya? Nomor 3. 9. Berapa? Oke. Sebelah sini nomor berapa? Nomor, ya kata Bapak. Teruskan. Kemudian karena di kelompok 2 sudah nomor 9, sudah semuanya juga. Coba Ibu minta perwakilan kelompok 2 satu orang untuk maju ke depan. Terserah siapa. Bawa kertasnya. Terserah. Satu kelompok satu orang. Bawa kertasnya, ya. Ya, maju dulu satu orang, kemudian yang lain juga maju sekelompok, majunya sekelompok. Ya, kemudian baca teksnya. Pada zaman dahulu di kerajaan Ametai hiduplah seorang raja bernama Raja Patmaraga. Dia sangat bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Namun ada satu masalah yang mengganjal hatinya, yaitu dia memiliki keturunan. Raja dan permaisuri pun berdoa setiap hari agar diberikan seorang anak. Suatu hari, sungai yang mengalir di dekat istana itu seorang bayi perempuan yang diiringi bunyi sungai. Bayi itu terlihat cantik dan bercahaya. Raja Patmaraga yang mendengar kabar tersebut segera datang ke tepi sungai dan mengambil bayi tersebut. Bayi itu diberi nama Putri Junjung Bui. Seiring berjalannya waktu, Putri Junjung Bui tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan cerdas. Oke, di sini nomor satunya menanyakan tokoh utama dalam cerita Putri Junjung Bui. Kira-kira siapa ya tokohnya? Kelompok 3 bagaimana? Ketemulah tokohnya. Siapa tokohnya? Putri Junjung Bui. Sama lah jawaban Pian. Sama, ya. Jawabannya betul. Tokohnya adalah Putri Junjung Bui. Ya, silahkan. Ya, betul. Lanjutkan. Kemudian berikan tepuk salut untuk teman-temannya. Bisa? Coba tepuk salut. Jempol kanan. Ya, jempol kiri. Dua jempol. Mantap. Ya, bagus. Silahkan duduk. Kemudian kelompok 3. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Putri Junjung Bui ditemukan oleh siapa? Ya, soalnya Putri Junjung Bui ditemukan oleh siapa? Oleh siapa kira-kira kalau kelompok 3? Yang nomor 2. Putri Junjung Bui ditemukan oleh Raja. Ya, jawabannya sama atau tidak? Sama. Jadi jawabannya itu betul karena dalam cerita tadi dan dalam teks yang kalian baca disebutkan bahwa Putri Junjung Bui itu ditemukan Raja siapa? Patmaraga. Ya, berikan tepuk mantap kepada temannya yang sudah maju. Tepuk mantap kayak Pak. Tepuk jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Ya, silahkan duduk. Terima kasih. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 1 atau 4? Kelompok 1 dulu. Di sini ada nama apa nih? Nama yang diberikan kepada bayi perempuan yang ditemukan di sungai. Namanya siapa? Putri Junjung Bui. Betul lah teman-temannya. Nama bayi yang ditemukan di sungai tadi Putri Junjung Bui. Betul.
bagus. Berikan tepuk tangan untuk teman yang sudah maju. Baik, silahkan duduk. Kelompok yang terakhir. Kelompok 4. Putri Junjung Bui ditemukan di sungai yang penuh dengan buih. Ya. Betul lah, Putri Junjung Bui itu ditemukan di sungai yang berbuih atau yang kayak berbusa-busa kayak itu nah. Bujur, ada di videonya lah tadi? Ada, ya. Baik, cukup. Boleh duduk. Berikan tepuk tangannya. Baik, menurut Ibu hasil presentasi kalian sudah bagus, sudah jelas, dan mudah dipahami. Kemudian coba kalian berdiri sekali lagi. Kita lakukan yang seperti tadi. Pulpennya taruh seperti tadi. Ada yang berdua, ada yang bertiga. Masih yang seperti tadi. Siap-siap? Sudah siap? Sekat, sikut, sekat, sikut, masih sikut, sekat, sikat. Siapa yang dapat angkat tangan? Ya, bagus. Lagi coba. Sekali lagi. Sekat, 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 sikut, sikat. Sudah dulu, sudah. Duduk ke tempatnya. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira kesimpulannya apa ya? Ya, lanjut apa? Suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu kronologis yang bisa fiksi, imajinasi, maupun non-fiksi. Contohnya novel, cerpen, dongeng, dan lain-lainnya. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada lagi yang bisa menyimpulkan selain dari pengertiannya? Selain dari pengertian, tadi ada apa aja? Tujuannya apa? Bisa melalui web atau blog dan video-video di internet yang beragam. Ya, itu tujuan dan fungsinya. Adakah lagi yang ingin menambahkan selain tujuan dan fungsi? Yang belum, kelompok yang belum. Selain tujuan dan fungsi, ada lagi ciri-cirinya. Apa ya kira-kira tujuan teks narasi? Peristiwa berdasarkan urutan waktu kronologis yang bisa bersifat fiksi, imajinasi maupun non-fiksi. Contohnya novel, cerpen, dongeng, dan lain-lainnya. Ya, itu termasuk pengertiannya. Kemudian, coba kita tepuk semangat sekali lagi yang betul-betul semangat. Kayak Pak, tepuk semangat. Ya, bagus. Kemudian di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Untuk kelompok A atau kelompok 1, di sini ada gambar. Gambar apa nih? Kartun apa? Upin Ipin. Jadi setelah kalian mengisikan nama, di sini kalian bisa membuat cerita atau teks naratif yang berdasarkan gambar. Kira-kira sedang apa mereka ini? Namanya siapa aja? Paham? Kemudian kelompok B atau kelompok 2. Kalau di kelompok B ini
ada teksnya, tapi teks Upin Ipin seperti tadi. Karena sudah ada teksnya, jadi kalian tinggal meneruskan teks yang seperti apa yang cocok menurut kalian, atau kalian sambung ceritanya. 3, 4, 5. Ya, sendiri-sendiri. Nah, pas 5. Kemudian kelompok terakhir, kelompok C. Yang kalian isi selain nama, ada perintah membuat teks narasi berdasarkan pengalaman. Jadi kalian bercerita sesuai pengalaman kalian. Yang ada tokohnya, ada konfliknya, ada alur cerita. Silahkan dikumpul. Gak apa-apa, silahkan dikumpul. Sudah selesai ya. 1, 2. Kalau dari kelompok 1, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau senangnya dinyaringi dong. Yang di belakang bagaimana? Senang. Di ujung. Oke, baik. Setelah kita mempelajari teks narasi, kira-kira materi apa sih selanjutnya yang akan kita pelajari? Nah, setelah kita mempelajari teks narasi, kita akan mempelajari teks lainnya selain teks narasi. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa maju satu orang yang datang paling lambat. Yang paling telat siapa? Satu. Yang merasa, yang melihat siapa? Oh, Azam. Ayo silahkan maju Azam. Ya boleh, silahkan dimulai. Doa pulang. Doa pulang? Kayak apa doa pulang, masa akan ada yang ingat? Baik, terima kasih telah mau bekerja sama untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.